Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa terhatur kepada Zat yang Maha Mengatur, yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur, yang menjadikan seluruh alam semesta senantiasa teratur dan terukur, menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah pemimpin yang adil dan jujur. Semoga masyarakatnya menjadi masyarakat yang aman dan makmur. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, khusus bagi kita yang pada sore hari ini bersama-sama mendengarkan kultum muhasabah menjelang berbuka puasa yang diadakan oleh Jamiah SMA Islam Al-Azhar 10 Pontianak, menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kita tentang waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah menggunakan kata-kata waktu. Di antaranya wal asr, demi waktu asar, wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam. Kita semua mengetahui bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sesuatu atau bersumpah dengan sesuatu, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua betapa penting dan betapa berharganya sesuatu tersebut. Dalam hal ini kita berbicara tentang waktu. Waktu adalah aset yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, terutama manusia. Dan yang luar biasanya adalah aset yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa waktu tersebut sama jumlahnya bagi semua manusia. Di bagian dunia manapun, manusia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam sehari semalam. Semuanya sama, asetnya sama. Namun pada kenyataannya hasilnya akan berbeda. Banyak yang dengan menggunakan waktu 24 jam sehari semalam bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia. Namun tidak sedikit pula yang diberikan aset 24 jam sehari semalam, namun menjadi seseorang yang hari demi harinya, bahkan detik demi detik yang dilaluinya, senantiasa berada di dalam kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan sebagainya. Hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya waktu tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami berbagi sesuatu renungan, berbagi suatu kisah yang sangat menjadikan kita manusia yang harus sadar akan pentingnya akan waktu bagi kehidupan kita. Pada suatu hari ada seseorang ayah yang baru pulang dari bekerja. Pada saat itu
pukul telah menunjukkan pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Bahkan sesampainya dia di rumah, dia mendapati anak-anaknya sudah tidur, istrinya sudah tidur. Namun pada malam hari itu, tepat 21.00 malam, dia datang ke rumahnya dari bekerja, dibukanya pintu, dan di balik pintu dilihatnya anaknya yang kecil yang baru berusia 8 tahun masih setia menunggu kedatangannya. Sang ayah lantas bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa belum tidur? Ini kan sudah pukul 21 malam." Apa jawab anak tersebut? Anak tersebut menjawab, "Ayah, dari pukul 7 tadi, adik menunggu kedatangan ayah pulang dari kerja. Adik menunggu ayah pulang karena adik ingin bertanya kepada ayah." Sang ayah pun bertanya, "Baik adik, apa gerangan yang ingin adik tanyakan kepada ayah di saat malam-malam seperti ini?" Sang anak pun bertanya kepada ayah, "Ayah, adik pengen tahu berapa gaji ayah selama ini." Ayahnya sontak terkejut lalu bertanya, "Loh, tumben adik bertanya seperti itu kepada ayah di saat ayah pulang bekerja?" Sang anak pun menjawab, "Tidak apa-apa ayah. Adik hanya pengen tahu berapa gaji ayah selama ini." Maka sang ayah pun berupaya untuk tidak mengecewakan sang anak, lalu menjawab, "Adik, gaji ayah setiap hari bekerja selama 10 jam dan ayah dibayar 400.000 setiap harinya. Jadi setiap bulan ayah bekerja selama 25 hari." Adik pun langsung bertanya kembali kepada ayahnya, "Jadi gaji ayah 1 jam berapa ayah?" Lalu sang ayah pun bertanya kepada anak-anakku, "Adik bisa hitung sendiri berapa gaji ayah setiap 1 jamnya dalam setiap hari." Sang anak pun berupaya untuk menghitung dengan gaji 400.000 selama 10 jam per harinya. Maka sang anak pun menjawab, "Ayah, gaji ayah 40.000 1 jam ya ayah." Lalu ayahnya pun bergembira, ayahnya pun tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah anakku sudah pintar, sudah bisa menghitung gaji ayahnya. Betul anakku, gaji ayah 1 jam adalah 40.000." Lalu sang anak kembali bertanya kepada ayahnya, "Ayah, boleh nggak adik pinjam 10.000 saja malam hari ini kepada ayah? Nanti kalau adik sudah punya uang, adik ganti kembali." Karena sudah letih, maka sang ayah pun berkata kepada anak, "Adik, ini udah malam. Adik tidur aja. Besok ayah akan berikan uang yang adik minta tersebut. Jangankan 10.000, 40.000 aja bisa ayah berikan." Sang anak pun merasa sedih dan kembali ke tempat tidurnya dengan membawa kekecewaan karena tidak diberikan pinjaman uang sebesar 10.000 oleh ayah. Ayah pun masuk ke dalam kamar, berganti pakaian, mandi. Namun setelah ayah berganti pakaian, dia merasa ada rasa bersalah kepada anaknya. Di saat ia melihat anaknya masuk ke kamar dalam keadaan membawa kekecewaan karena tidak diberikan uang sebanyak 10.000 rupiah. Sang ayah pun kembali menghampiri sang anak menuju kamar si anak dan melihat si anak masih duduk di atas tempat tidurnya. Sang ayah mendekati lalu bertanya, "Wahai adik, kenapa adik mau pinjam uang 10.000 kepada ayah? Besok kan masih bisa. Ayah akan berikan 40.000 untuk adik. Yang penting
malam ini adik bisa tidur dulu ya. Sang anak pun menjawab, ayah, adik tidak minta uang kan ayah. Adik hanya pengen pinjam 10.000 rupiah kepada adik, kepada ayah maksudnya. Mengapa? Karena adik tadi berupaya untuk membuka tabungan adik, hanya dapat 30.000 rupiah. Sementara adik butuh 40.000 rupiah untuk membeli 1 jam waktu dari ayah. Adik pengen bermain dengan ayah. Adik pengen main ular tangga dengan ayah, pengen bercengkrama dengan ayah. Karena dari hari demi hari, adik tidak mendapatkan waktu untuk bersama dengan ayah. Hadirin jamaah Ramadan rahimakumullah, mendengar apa yang diucapkan oleh sang anak tadi, maka si ayah pun merasa bersalah. Si ayah pun merasa luluh hatinya. Ia merasa telah menyia-nyiakan anaknya pada saat ini. Dia setiap hari bekerja, setiap hari mencari nafkah yang katanya untuk kebahagiaan anak istri. Padahal hari ini anaknya telah memberikan kesadaran yang luar biasa kepada dirinya, bahwa ternyata waktu tidak bisa dibeli, bahwa ternyata kebersamaan bersama orang yang kita cintai adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Hadirin jamaah Ramadan rahimakumullah, sang ayah pun memeluk erat si anak dan berkata, wahai adik, maafkan ayah. Selama ini ayah selalu bekerja siang malam dengan harapan bisa memberikan kebahagiaan bagi adik dan keluarga. Ternyata selama ini ayah telah banyak mengorbankan waktu kebersamaan kita. Ayah telah banyak menyanyiakan hal yang terindah yang kamu inginkan, ingin bersama dengan si ayah, dengan bersama keluarga, menghabiskan waktu-waktu kita bersama, yang tentunya waktu-waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini mari kita merenung pada diri kita semua. Mari kita tanya pada hati kita semua, sebetulnya apakah alasan kita untuk bekerja keras mencari kesuksesan bagi kita demi uang yang banyak, atau sesungguhnya demi keluarga kita? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga melupakan bahwa di akhir kita, keluarga kita adalah hal yang paling terpenting dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kita sukses yang pada akhirnya keluarga kita telah meninggalkan kita, atau hubungan di antara kita, di antara keluarga kita akan tidak harmonis. Sesungguhnya untuk anak tersebut berbicara dan berkomunikasi dengan sang ayah, sehingga ayah bisa mendengarkan curahan-curahan hati yang sangat dalam dari sang anak tersebut. Ketika ditanya, mereka menjawab, tentunya tidak ada apa. Bukankah itu yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karenanya, mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Kita manfaatkan waktu kita dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membagi waktu kita secara proporsional untuk kebahagiaan keluarga kita, untuk kesuksesan karir kita, untuk amal kebaikan kita kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Asr yang biasa dibaca oleh anak-anak didik kita pada saat mereka akan pulang dari sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang dalam hatinya
senantiasa tertanam rasa iman, ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal baik yang akan memberikan kebahagiaan bagi dirinya, kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, yang mampu membagi waktu untuk dirinya, keluarga, karirnya, dan untuk kebaikan umat yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya, orang yang beruntung adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya untuk bersama-sama. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Untuk senantiasa saling mengingatkan di dalam kebaikan, senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati dalam penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga apapun yang kita lewati dalam setiap episode kehidupan kita senantiasa menjadi waktu-waktu yang terbaik, menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, senantiasa menjadi waktu yang menghadirkan hadirnya rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini menjadi ibadah puasa terbaik dan terindah dalam hidup kita, yang senantiasa menjadikan ibadah puasa kita, amaliyah Ramadan kita menjadi wasilah untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-Nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.